Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita pada minggu kelima masa Lent pada hari ini dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-35. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyghullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, mari dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, apa yang Yesus lakukan ketika Maria dan Marta mengalami kesedihan oleh karena kehilangan saudara kandung mereka, yaitu Lazarus. Alkitab mengatakan bahwa masyghullah hati Yesus. Lalu yang kedua, ia sangat terharu dan Yesus menangis. Apa artinya? Artinya Yesus turut merasakan, menyelami penderitaan daripada Maria dan Marta. Yesus menangis. Injil Yohanes memakai kata sunpateo, berperasaan sama atau bersimpati dan solider. Dalam bahasa Latin sering disebut dengan in solidum. Semua mereka satu dengan Maria dan Marta. Yesus begitu merasakan kepedihan yang dialami oleh Maria dan Marta. Maka ketika ada pertanyaan bagi kita, di manakah Tuhan Yesus ketika kita menderita? Ketika kita mengalami ketakutan, ketika kita mengalami kesedihan. Firman Tuhan hari ini memberikan jawaban. Yesus bersama-sama menderita. Yesus mengalami apa yang saya dan saudara alami. Maka tidak heran dalam pengakuan iman rasuli kita digambarkan dalam satu kata kerja apa yang Yesus lakukan selama 33 tahun. Dikatakan lahir dari anak darah Maria yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Kata kerja menderita. Itulah yang Yesus alami. Dia bersunpateo, dia insolidum, dia solider terhadap apa yang Bapak Ibu alami dan saya. Maka ini penting sekali bahwa Yesus selalu datang, selalu hadir ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami berbagai kesulitan dalam kehidupan kita. Tahun 1348 dan 1350, kurun waktu 2 tahun, sebanyak 25 juta manusia di Eropa lenyap, atau sekitar 30% penduduk Eropa waktu itu lenyap oleh satu wabah ganas yang disebut dengan bubonic plague atau Black Death. Sebuah epidemi yang dimulai awal abad 14 sampai dengan pertengahan abad yang ke-17. Sejarah mencatat bahwa secara keseluruhan korban yang meninggal dunia waktu itu kurang lebih 200 juta orang. Begitu beratnya, begitu mencekam. Nah, di tengah-tengah situasi yang demikian, apa yang Tuhan lakukan? Maka hadirlah seorang tokoh
reformator, yaitu Martin Luther. Di situasi yang demikian, ada banyak para hamba Tuhan juga, orang-orang Kristen, justru meninggalkan Wittenberg, salah satu pusat epidemi yang ganas di Eropa, Jerman. Ada John Hess menulis surat kepada Martin Luther sembari bertanya apa yang harus dilakukan oleh orang-orang Kristen. Apakah diperbolehkan meninggalkan atau menghindar? Itu yang ditulis oleh John Hess sembari dia bertanya kepada Martin Luther. Lalu Martin Luther menjawab, bila ada orang Kristen yang kuat imannya, orang Kristen yang teguh imannya, memilih tinggal di tempatnya masing-masing, biarlah ia melakukannya. Namun, bila ada yang lemah imannya, ingin menghindar dari bahaya dengan cara melarikan diri, silahkan ia melakukannya. Dengar baik, Martin Luther tidak menghukum atau menghakimi, tetapi memberikan pilihan dan penghiburan bagi orang-orang yang lemah imannya. Saudara-saudara, pesannya bagi kita hari ini apa? Yang pertama, bahwa kita yang beriman, saudara dan saya yang beriman kepada Yesus Kristus, harus menunjukkan simpati, sunpateo. Kita hadir di tengah-tengah penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia, bahkan dunia hari ini. Ketika Wittenberg mengalami banyak sekali kematian di Florence, Italia, ketika itu perawat berkurang. Martin Luther bersama istrinya, Katharina von Bora, turun ke jalan. Sembari dia meminta proteksi dari Tuhan, dia juga menjaga dirinya dengan melakukan infektan kepada dirinya, rumahnya, keluarganya. Dan juga dia benar-benar bijak di dalam menata hidupnya. Mari kita yang beriman teguh kepada Tuhan untuk boleh terus menunjukkan solidaritas kita kepada masyarakat yang sedang ketakutan. Yang kedua dan yang terakhir, tetap percaya bahwa dalam pembacaan kita di Yohanes 11 ayat yang ke-40, jikalau engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tugas kita di tengah-tengah maraknya pandemik COVID-19 atau yang sering dikenal dengan virus corona, bukanlah membangkitkan orang-orang yang sudah mati agar hidup kembali. Bukan. Tetapi turut serta mengatasi persoalan dunia. Turut serta memutus penyebaran COVID-19. Kita percaya lewat keikutsertaan saya dan saudara, lewat keikutsertaan orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita turut merasakan penderitaan. Ada kemuliaan Tuhan di dalamnya. Kemuliaan Tuhan terpancar. Bukankah Lazarus sudah membusuk 4 hari di dalam liang kubur, tetapi dia bangkit kembali. Dan dijelaskan dalam Injil Yohanes 12 ayat 2, ketika Yesus makan bersama-sama di Betania, Lazarus hadir. Artinya ada harapan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati, meneguhkan saya dan saudara. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Teguhkan